Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih sore ini di dalam anugerah-Mu kami boleh kembali bertemu setelah 2 minggu kami off, dan kami terus memohon ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan kepada kami perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang akan kami pelajari bersama pada sore hari ini, Kitab Roma pasal 12 ayat 9-21. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami. Kami juga berdoa mohon Tuhan memberkati seluruh perangkat gawai yang kami pakai untuk menunjang pembelajaran kami ini agar dapat berfungsi semua dengan baik sehingga tidak ada di antara kami yang terganggu atau terhalang, terkendala mengikuti pembelajaran ini. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan belajar bersama dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi. Di dalam pasal 12 ya, ayat 1 dan 2 yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Dari ayat ini kita melihat ke belakang kepada 11 pasal sebelumnya ya, berbicara atau kita bisa melihat kasih Allah. Dan ke depan, sisa 5 pasal berikutnya sampai pasal 16, Paulus menunjukkan bagaimana kehidupan Kristen diubah oleh pembaharuan budi dan tubuh yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Jadi bisa dikatakan dari ayat 12 dari pasal 12 sampai pasal 16 kita akan melihat bagaimana Paulus memberikan nasihat agar umat Tuhan, khususnya penerima surat ini adalah orang percaya di Roma, mereka mengaplikasikan kebenaran yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka pahami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kekristenan yang sejati itu adalah dimulai dari pembaharuan budi, dan dengan demikian akan nampak ya bagaimana orang Kristen itu menjadikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Nah, di dalam pasal 12 ayat 9 sampai 21 yang sudah kita baca tadi, Paulus menunjukkan berbicara tentang relasi kita di dalam gereja. Ini menarik ya. Kalau LAI memberikan judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi ini adalah berbicara tentang relasi kita dalam gereja bersama orang percaya dan mulai berbicara tentang cara orang Kristen berelasi dengan orang luar. Jadi kita dipanggil bukan hanya berelasi dengan saudara seiman di dalam gereja, tetapi kita juga harus menunjukkan kesaksian kita di luar gereja dengan cara
bagaimana kita berelasi dengan mereka, ya, dengan orang di luar gereja atau berelasi dengan orang yang tidak percaya. Saya pikir ini perlu kita menggumulkan masing-masing dalam konteks kita agar kita bisa menjalin relasi juga ya dengan orang-orang di luar gereja. Pertama, kita membangun relasi dengan saudara seiman. Itu sebenarnya penting sekali ya, gereja itu tatap muka ya, online. Offline itu membuat kita menderita karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Yang namanya tubuh Kristus berarti organisme, ya, organis hidup. Kalau kita offline, kita menjadi berjauhan. Bagaimana anggota tubuh tapi tidak saling tidak saling begitu ya, tidak saling mengasihi, tidak saling membantu, tidak saling menolong dan seterusnya. Kalau kita tidak bertemu. Jadi untuk saat ini saya berharap Bapak, Ibu dan saya sudah kembali ke gereja masing-masing secara fisik di dalam konteks masing-masing. Kalau pemerintahan atau kota di mana kita tinggal sudah mengizinkan masuk ke dalam gereja secara fisik. Kita harus kembali tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Sehingga kita bisa beribadah bersama, melayani bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, kita akan melihat bersama-sama yang pertama kasih sejati ya. Di dalam ayat yang ke-9 memberi 3 imperatif perintah ya. Yang pertama adalah jangan pura-pura, yang kedua jauhilah yang jahat, dan yang ketiga lakukanlah yang baik. 3 hal ini. Jadi kasih yang sejati itu adalah jangan pura-pura, jauhi yang jahat, dan lakukan yang baik. Artinya menjalani hidup dalam kasih. Sekali lagi ini juga perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan bagaimana kita menjalankan hidup dalam kasih yang benar. Ya, semuanya berbicara tentang kebenaran. Sehingga hidup kita itu tidak menjadi kehidupan yang palsu, tidak menjadi kehidupan yang munafik, menjadi kehidupan yang berbeda di depan dan di belakang begitu ya. Tapi kita menjalani kehidupan yang sejati, menjalani kehidupan yang sejati ya, berarti bukan palsu, bukan pura-pura ya. Nah, yang pertama kita lihat bersama-sama kasih sejati itu ya, kita diberitahu bahwa kasih kita harus sejalan dengan hati kita. Jadi kasih yang sejati itu adalah sejalan, kasih kita sejalan dengan hati. Kekristenan itu bicara tentang dari dalam keluar. Jadi hati kita yang sudah diperbaharui akan terpancar keluar. Jadi kasih itu dipancarkan ya, melalui hati yang baru itu. Sehingga kalau hati kita terus diperbaharui, maka saya percaya relasi yang kita bangun pun akan menampakkannya begitu ya. Karena dari dalam hati yang diperbaharui itu kita akan memancarkannya dalam relasi kita. Kita akan semakin kaya dalam kasih, semakin kaya dalam pengampunan, semakin kaya dalam menerima perbedaan, semakin luas ya, tidak lagi sempit, tidak lagi eksklusif, tapi kita semakin luas. Kalau Pendeta Stephen Tong menggunakan istilah itu, hatinya itu luas, menampung perbedaan, menampung yang lemah, menampung yang kuat, dan tidak menjadi iri kepada yang kuat, tidak menjadi sombong kepada yang rendah, dan tidak menganggap diri lebih daripada orang lain. Nah, ini adalah satu kehidupan yang sangat indah sekali ya. Dan ini dibahas di dalam pasal 12 ayat 9 sampai sampai ayat 21 ini. Tadi kita sudah membaca, jangan memandang diri lebih daripada yang lain. Ini adalah satu kehidupan yang indah, sama seperti anggota tubuh ini. Tidak ada yang mau menonjolkan diri lebih daripada anggota tubuh yang lain. Karena satu yang lain itu bisa saling melengkapi, saling mengasihi, dan saling memperhatikan. Dengan demikian, tadi sudah dikatakan juga, bersukacita dengan yang bersukacita, berduka dengan yang berduka. Nah, ini adalah satu komunitas yang bisa kita nikmati bersama-sama. Kata tulus ya, kata tulus dalam bahasa Yunani itu anhiprokritos ya, dalam bahasa Yunani artinya adalah tidak munafik. Tidak munafik. Nah, jadi kata tidak munafik ini artinya adalah kita tidak boleh pura-pura ketika berhadapan dengan orang lain. Yang munafik, tidak berpura-pura ketika berhadapan dengan orang lain. Kita tidak boleh sopan, membantu, dan hangat di luar. Sedangkan di dalam membenci mereka. Jadi
Ini yang dikatakan berbeda di luar dengan di dalam. Ini penting karena budaya dalam tanda kutip ya, budaya sopan bisa berkembang dalam gereja ya, dan setiap komunitas yang menekankan nilai-nilai tradisional. Jadi di luar kita menunjukkan respek, hormat satu dengan lain, tapi di dalam kita membenci mereka. Jadi kesopanan yang menyenangkan menutup-nutupi keinginan untuk menusuk dari belakang, ya, gosip dan berprasangka. Kemudian tidak ada kasih yang tegas, di mana orang bisa saling mengasihi, selalu menegur dosa dan kesalahan mereka dan sahabat mereka begitu. Nah, penting sekali ya Bapak Ibu dalam berelasi, ketika kita sedekat apapun di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita harus tetap bisa membedakan perbuatan saudara seiman kita ya, benar dan salah. Jangan sampai kita terdistorsi. Karena kita saling mengasihi satu yang lain, maka kita jadi terdistorsi, kita tidak bisa lagi membedakan perilaku dan perbuatan mereka benar dan salah, baik dan buruk. Karena yang namanya kasih itu adalah menegur yang salah ya. Disitulah kita saling membangun. Yang kedua, kasih yang sejati itu adalah kita diberitahu bahwa secara negatif, yaitu dengan negatif itu berarti kita menjauhi, dan secara positif kita melakukan, bahwa kasih kita harus sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kasih kita, jangan sampai kita tidak mensinkronkan kasih kita dengan kehendak Allah. Ya, ketika kita mengasihi seseorang, seringkali itu mendistorsi pandangan kita tentang baik dan jahat ya, tentang mereka. Ada lirik lagu yang berbunyi seperti ini. Dan lirik lagu ini menangkap masalah ini ya, di mana kita bisa terdistorsi ketika kita mengasihi seseorang tentang baik dan jahat mereka. Demikian isi liriknya, jika mengasihi kamu itu salah, saya tidak ingin menjadi benar. Atau, ini tidak mungkin salah jika terasa sangat benar. Nah, jadi dengan kata lain, lirik lagu ini mau mengatakan, jika saya mengasihi seorang, hati saya terikat dengan hati orang itu. Gitu ya. Jadi, memang ini perlu kita perhatikan. Bahkan dengan pasangan kita pun ya, kita harus belajar untuk berkomunikasi dan saling terbuka, untuk kita bisa saling membangun, terbuka untuk saling mengkoreksi, memberitahukan ini benar, itu salah. Saya pikir itu yang harus kita mulai dari lingkar ya yang paling dekat dengan kita, anggota keluarga kita. Kita bisa saling terbuka, dikoreksi dan mengkoreksi, supaya kita saling membangun satu dengan lain. Dan tentu saja caranya, ya caranya dengan kasih tentunya, bukan dengan cara yang kasar, seperti merendahkan atau membullying begitu ya, tapi kita bisa menyampaikan dengan benar dan dengan menunjukkan tetap rasa respect begitu. Nah, kita harus menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Itu tadi ya, negatif menjauhi, yang positif itu melakukan. Jika kita mengasihi seorang, hati kita terkait dengan hati orang itu. Nah, ini juga menjadi bahaya ya, ketika kita mengasihi seorang, hati kita terkait dengan hati orang itu. Sering sekali kita bisa menjadi sulit ya untuk menjadi orang yang membangun dia. Karena bisa jadi mata kita menjadi seperti tertutup atau tertutup setengah, dalam arti kita banyak berkompromi jadinya. Ketika kita mengasihi seorang dan dia melakukan kesalahan, kita tutup mata. Kita tidak lagi peka dan kita tidak berpikir lagi untuk membangun dia dengan memberikan pengkoreksian begitu ya. Dan orang tua bisa jadi seperti ini ya, karena orang tua mengasihi anak, juga orang tua bisa membesarkan anak tanpa disiplin ya, dan itu pastilah ya, hampir selalu menghasilkan bencana. Orang tua yang membesarkan anak tanpa pendisiplinan.
Saya bertemu dengan banyak orang tua dan di sana saya melihat berbagai kekuatan dan kelemahan orang tua tentunya ya dalam mendidik anak. Ada orang tua yang merasa bersalah karena perpisahan atau karena perceraian begitu ya, lalu orang tua merasa bersalah. Dengan rasa bersalah itu, maka apapun yang diminta oleh anaknya diberikan. Apapun yang dikatakan oleh anaknya dipercaya. Tidak ada kekuatan orang tua itu untuk membalancing pemikiran anak mereka yang mungkin saja, dan bukan mungkin ya, pastilah anak itu pasti dan perlu dibalancing ya. Karena bisa jadi perspektif anak bisa salah. Karena namanya juga anak, terbatas. Menceritakan kronologi saja bisa tidak runtut ya, tidak lengkap. Tapi orang tua bisa tidak menjadi bijaksana karena apa? Dia mau menunjukkan bahwa saya percaya kepadamu. Supaya anak itu tidak terluka ya ketika orang tua itu mengcounter atau mengatakan barangkali tidak seperti itu. Barangkali seperti ini. Nah, orang tua menjadi takut anaknya terluka kalau orang tua itu memberikan atau menyimbangkan perspektif dari anaknya. Ini sesuatu yang sangat bahaya sekali terhadap anak itu. Karena orang tua yang seharusnya memberikan balancing ya, keseimbangan terhadap cara pandang anak yang perlu diseimbangkan tidak memberikan. Maka anak itu akan menjadi timpang. Dan itu akan menjadi bahaya. Kalau itu dibiasakan mulai dari SD, masuk SMP, ke SMA, dan itu akan menjadi sangat sulit ketika dia bertumbuh semakin dewasa dan berrelasi dengan orang lain. Karena dia akan selalu menuntut orang untuk mendengarkan pendapat dia, menyetujui pendapat dia, karena itu yang dia terima saja di rumah ya, sejak kecil sampai dia remaja. Nah, kesusahan orang yang kita kasihi menjadi kesusahan kita dan kesenangannya menjadi kesenangan kita. Ini kesehatan, ya boleh saja, bahkan spirit ini juga dikatakan ya di dalam tubuh Kristus, satu senang kita senang, satu bersusah kita bersusah. Tapi kita mau menyoroti bukan itu yang dimasukkan di sini. Yang mau dikoreksi di sini adalah jangan sampai ya ketika kita mengasihi seorang, kita menjadi sulit dalam posisi melihat kesalahan mereka. Menjadi sulit mengkoreksi atau memberitahukan, bahkan menegur. Kalau itu anak kita, itu tadi saya katakan, bahkan mendisiplin ya, kita menjadi sulit ya. Kita tidak bisa mengasihi dengan benar tanpa menjauhi dengan benar. Ini kalimat yang sangat menarik ya. Kita tidak bisa mengasihi dengan benar tanpa menjauhi dengan benar. Ya, ini sangat terkait dengan kata ketulusan ya. Kata ketulusan di atas tadi yang slide sebelumnya. Ketulusan itu berkaitan dengan kemunafikan. Jadi kasih yang benar, mengasihi orang yang kita kasihi dengan ketegasan yang tepat. Ya, ketegasan yang tepat. Rebecca Manley Pippert ini mengatakan, saya ada quote di buku ini, dikatakan begini, pikirkan apa yang kita rasakan ketika kita melihat seseorang yang kita kasihi dihancurkan oleh perbuatan atau relasi yang tidak benar. Kasih yang benar melawan penipuan, kebohongan, dan dosa yang menghancurkan. Nah, berarti hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama mengkoreksi diri tentang kasih kita terhadap orang lain. Dikoreksi agar apakah kasih kita adalah kasih yang benar ya. Sekali lagi, kutipan daripada Rebecca ini, pikirkan apa yang kita rasakan ketika kita melihat seseorang yang kita kasihi dihancurkan oleh perbuatan atau relasi yang tidak benar. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu pernah ada pengalaman, saya pun ada pengalaman ya, bagaimana kita tahu yang dilakukan orang yang kita kasih itu adalah salah, tapi ada kesulitan bagi kita untuk memberitahukannya. Bisa jadi orang yang kita kasih itu begitu ringkih, rapuh, dan kalau kita memberitahukan itu salah, mungkin dia seperti beling, seperti gelas yang jatuh, dan itu akan menjadi pecah. Tapi kita tahu bahwa itu salah. Nah, melanggar hukum Allah selalu buruk bagi orang yang dikasihi. Benar ya, melanggar hukum Allah selalu buruk bagi orang yang kita kasihi. Kasih yang benar pasti memerhatikan kebenaran. Ini berbanding terbalik dengan kasih yang takut menegur bukan kasih yang benar. Jadi sekali lagi,
kita mau diingatkan kembali dalam hidup kita, baik terhadap pasangan kita, anak-anak kita, murid kita, rekan sekerja kita, kasih yang benar pasti memperhatikan kebenaran. Yang benar dibenarkan, yang salah dikoreksi, begitu ya, diberitahukan. Kasih yang egois takut melakukan apa yang benar jika itu artinya kehilangan kasih orang itu. Ada orang tua yang merasa bersalah dan takut kehilangan anaknya, dan ini tentu sering sekali ketika hubungan suami istri tidak menjadi baik ya, lalu anak-anak menjadi menderita, maka orang tua yang sudah dalam tanda kutip memahitkan kehidupan anak mereka akan menjadi, ya mungkin memiliki kasih yang egois ini ya, takut melakukan apa yang benar, jika itu artinya kehilangan kasih orang. Dalam hal ini kehilangan kasih anaknya. Jadi mereka tidak mampu lagi atau tidak bisa lagi mendisiplin, mengkoreksi anak mereka, karena kalau mereka mengkoreksi bisa jadi anak itu akan menyerang mereka, anak itu bisa membenci mereka, dan itu artinya mereka bisa kehilangan anak mereka. Sudah kehilangan pasangan, maka mereka tidak sanggup dan tidak siap untuk kehilangan anak. Padahal belum tentu ketika kita mengkoreksi orang yang kita kasihi itu dalam kesalahannya, kita kehilangan mereka. Itu belum tentu ya. Karena saya secara pribadi, saya sangat senang sekali ya, sebagai kepala sekolah, kalau ada guru saya yang mengkoreksi saya, atau memberitahukan, Bu, ini salah. Saya sangat senang. Dan ada satu guru, waktu saya kepala sekolah SMP, ada satu guru SMP yang saya sangat puji, dan sampai sekarang kami memiliki relasi yang baik. Ketika saya melakukan kesalahan ya, tidak seharusnya begitu ya, menegur guru di depan anak-anak, guru tersebut datang, Bu, mohon maaf, tadi tindakan Ibu saya pikir kurang tepat, karena Ibu menegur kami, guru-guru, di hadapan anak-anak. Kalau kami ditegur di hadapan anak-anak, maka kami akan kurang direspek oleh anak-anak. Bolehkah Ibu menegur kami di ruang guru misalnya, atau di kantor Ibu misalnya, tidak ditegur di hadapan anak-anak? Wah, itu saya sangat senang sekali, dan saya langsung kepada beliau ya, saya langsung katakan, thank you, dan saya minta maaf. Dan kemudian di dalam rapat guru juga saya sampaikan, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan menegur Anda di hadapan anak-anak. Saya pikir hal yang sama bisa kita terapkan ya dalam hubungan suami istri. Jadi suami istri itu tidak boleh saling merendahkan pasangannya di hadapan anak-anak. Karena pada akhirnya bisa anak tidak respect dengan orang tuanya. Misalnya ayahnya merendahkan istrinya, maka anak akan kurang menghormati mamanya ya, atau sebaliknya. Pernah seorang murid datang kepada saya, minta agar mamanya dikonseling begitu. Saya tanya, kenapa? Mama papanya sudah bercerai. Tapi anak-anak ini hak asuhnya jatuh di mama. Dan anak ini ada ketidakpuasan terhadap mamanya. Kenapa? Karena mamanya ini selalu menggaungkan kejahatan papanya, supaya anak-anaknya itu jangan sampai respect kepada papanya, jangan sampai hormat kepada papanya. Tapi ternyata anak ini, dia sudah SMP waktu itu ya, anak ini sudah bertumbuh dan sudah bisa membedakan. Dan kalimatnya mengatakan begini kepada saya, Bu, saya tahu papa saya salah, tapi ada benarnya. Mama saya juga benar, tapi ada salahnya. Jadi saya tidak terima kalau mama saya selalu menyalahkan papa saya. Tidak ada hari tanpa menyalahkan papa saya. Saya jadi sekarang justru sebaliknya, bukan membenci papa saya, tapi membenci mama saya. Saya ingin mama saya sadar akan hal ini. Saya sudah sampaikan, tapi mama tidak mau dengar. Apakah ibu boleh panggil mama saya dan konseling? Dan saya setuju. Saya panggil orang tuanya dan saya sampaikan, dan ternyata ibu itu juga sadar ya akan hal itu, hanya saja ingin melampiaskan begitu. Tapi dengan anak sampaikan kepada saya, lalu saya menyampaikan kepada ibu tersebut, dan ibu itu pun menerima dan memperbaiki diri. Ya. Jika kita berkata, aku akan melakukan apapun untuk membuat dia tetap mengasihi, dia mengasihi aku. Nah, ini adalah kalimat yang sangat bahaya karena kita bisa jadi kompromi, ya, kompromistis ya. Kita tidak lagi pada diri kita sendiri ya bisa membedakan benar dan salah. Kita akan melanggar semuanya, rambu-rambu, karena apa?
karena kita menetapkan aku akan melakukan apapun. Apapun. Termasuk berarti yang melanggar prinsip iman Kristen, begitu ya. Ini membuat orang yang kita kasihi seperti berhala. Dan Bapak Ibu, ini sering sekali terjadi dalam hubungan anak-anak remaja ya, lawan jenis anak-anak remaja. Cinta monyet, bahkan sampai kehilangan keperawanan, ya, kehilangan masa depan. Ini menjadi satu kebodohan yang melekat pada orang muda. Melakukan apapun, ya, untuk membuat dia tetap mengasihi aku, bahkan menyerahkan tubuhnya ya. Sehingga orang yang dikasih itu ya seperti berhala. Ada seorang pasangan anak muda yang belum menikah pada waktu itu, saya mengenal mereka. Ketika anak laki-laki ini melihat bahwa hubungan mereka tidak baik. Tidak baiknya saya tanya, kenapa tidak baik? Saya melihat dia sudah sangat depend on terhadap saya. Dia selalu bergantung, dia tidak bisa lagi berdiri di atas kedua kakinya. Apapun saya, dan saya pikir hubungan ini tidak sehat. Lalu dia mengatakan saya akan memutuskannya. Dan benar, di dalam waktunya si laki-laki memutuskan. Dan apa yang terjadi? Si anak perempuan ini berulang-ulang ingin membunuh diri. Dan akhirnya kami beberapa hamba Tuhan mengatakan, puji Tuhan ya kamu diputuskan oleh pacarmu. Kurang lebih begitulah kalimat kami ya terhadap anak perempuan ini. Puji Tuhan. Kalau enggak, pacarmu itu menjadi Tuhanmu. Akhirnya dia dikonseling dan terus didampingi oleh beberapa hamba Tuhan ya, dan bersyukur anugerah Tuhan. Dia bisa kembali melihat dengan jernih, berpikir dengan jernih, dan berhenti untuk melakukan usaha bunuh diri. Setiap kasih yang melanggar moral atau gagal menegur sama dengan bukan kasih. Ya. Jadi kasih yang melanggar moral atau gagal menegur, itu bukan kasih. Bukan kasih yang sejati maksudnya ya. Nah ini perlu kita tekankan juga ya Bapak Ibu. Saya mengenal beberapa anak mahasiswa, anak pemuda yang jatuh kepada free sex. Mereka menganggap saling mencintai dan tidak ada yang terluka dalam perbuatan itu. Tapi kemudian saya mengatakan kepada satu anak perempuan, benarkah kamu berpikir laki-laki itu mencintai kamu, tapi tidak menjaga kesucianmu? Seharusnya seorang laki-laki yang mengasihi kamu, harusnya dia menjagamu, menjaga kesucianmu, dan menjaga kesucian kalian bersama. Bapak Ibu, ini perlu ditekankan kepada anak remaja ya, anak remaja, khususnya anak perempuan, dia harus menjaga kehormatannya, anak laki-laki harus menjaga anak perempuan orang lain ya yang menjadi pacarnya. Sebaliknya, kasih yang benar rela menegur, bahkan sampai kehilangan orang yang kita kasihi untuk sementara waktu, jika itu bisa membantu dia. Jadi siap kehilangan. Tentu ini tidak menyenangkan ya, kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi ini adalah pemikiran yang matang. Kita harus rela menegur, bahkan siap ya kehilangan orang yang kita kasihi itu untuk sementara waktu, jika hal itu bisa membantu dia. Nah berikutnya mengasihi mereka yang tidak kita kasihi, ya mengasihi mereka yang tidak kita kasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sulit dikasihi dan tidak kita sukai, tetapi tetap bisa tulus? Ini benar-benar praktika ya, benar-benar bagaimana firman kita hidupi. Mengasihi orang yang sulit dikasihi dan tidak kita sukai. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah makanan kita ya. Saya sebagai seorang guru terus minta kekuatan daripada Tuhan. Kadang-kadang ada anak yang sangat menjengkelkan. Ada orang tua yang sangat menjengkelkan. Terkadang kita bisa ya tertrigger ya dengan perkataan mereka, perilaku mereka. Tapi saya kembali, terkadang juga saya marah ya dalam rapat guru, juga saya keluarkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Tapi kemudian, ya, di dalam rapat guru juga kembali saya katakan kepada guru, nah inilah kita. Kita tidak boleh melakukan apa yang tidak benar, ya, dalam relasi dengan orang tua, dan juga hal yang tidak benar terhadap anak-anak. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada membeda-bedakan, tidak boleh merugikan anak di kelas ya, di sekolah ini, oleh karena
kasus-kasus tertentu. Kita harus tetap mengasihi anak yang paling sulit dikasihi pun, yang tidak kita sukai misalnya, kita harus mengasihi mereka. Itu menjadi ujian Bapak Ibu. Dan tentu saja kita sadar kita tidak mampu dari diri kita sendiri, maka saya sendiri meminta Tuhan, tambahkan padaku kasih, tambahkan kepadaku pengampunan, tambahkan kepadaku hikmat bijaksana, tambahkan kepadaku anugerah, supaya aku dapat melihat pribadi ini menjadi pribadi yang indah. Tolong saya untuk sabar ya, tambahkan kesabaran. Dan itu Tuhan berikan Bapak Ibu. Karena kan Tuhan berkata, apa yang kurang padamu, minta kepadaku. Munafik jika kita bersikap kasih saat di dalam hati kita membenci orang itu. Jadi kalau Tuhan tidak mengubah hati kita, tidak menolong kita untuk melihat orang yang tidak kita sukai itu sebagai image of God, sebagai manusia berdosa yang sedang diproses, kita akan jatuh ya. Kita akan jatuh kepada kemunafikan. Kita akan jatuh kepada, yaitu tadi ya, di luar nampak baik, tapi kita di dalam mendendam. Dan itu akan menjadi satu penderitaan. Siapa menderita? Kita yang menderita. Dan saya pikir kita tidak mau masuk kepada penderitaan yang tidak seharusnya ya. Itu ada penderitaan yang tidak seharusnya. Maka kita perlu membawanya di depan Tuhan dan menyelesaikannya dengan segera. Tetapi tidak realistis ya untuk memaksa hati seseorang untuk hangat dan ramah sebelum kita berbuat kasih. Jadi ini juga perlu kita perhatikan, jangan memaksa, itu sebabnya kita perlu minta anugerah Tuhan dan undur sebentar. Dulu Bapak Ibu, dulu saya ada prinsip kalau saya sedang marah dengan seseorang atau saya sedang tidak emosi sangat tidak stabil, maka saya akan ada di dalam ruangan tertentu, mungkin di kamar saya, beraktivitas di situ, berdoa minta anugerah pada Tuhan supaya saya tidak keluar dan bisa mengakibatkan orang lain terluka karena kondisi emosi atau hati saya yang belum stabil. Karena saya tidak bisa munafik di dalam sedang marah, di luar tersenyum begitu ya. Saya akan menunjukkan kalau saya lagi marah, maka wajah saya akan sulit menjadi wajah yang ramah, wajah yang tersenyum, wajah yang baik terhadap orang lain. Sehingga orang lain bisa mudah membacanya ya. Kalau saya ada perasaan yang kurang baik begitu ya, orang lain langsung bisa membaca karena wajah saya itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam hati saya. Nah, jadi solusinya adalah cara Injil ya, di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jadi cara Injil ya, cara Injil di dalam ayat 1 sampai ayat kedua ini dikatakan, orang Kristen berbuat kasih ketika bertobat. Ya, jadi solusinya adalah Injil. Orang Kristen berbuat kasih ketika bertobat, melembutkan hati melalui mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Kita tidak dikasihi karena kita pada dasarnya menarik atau karena kita telah membuat diri kita layak dikasihi. Jadi kita ingat ini. Kita tidak dikasihi karena kita pada dasarnya menarik ya. Atau karena kita telah membuat diri kita layak dikasihi. Kita dikasihi karena Yesus telah mati demi saat kita tidak menarik untuk membuat kita menarik. Jadi pada saat kita tidak menarik, Kristus mati agar kita menjadi menarik. Orang yang tidak mengalami kuasa Injil tidak bisa melakukan hal ini. Mengasihi orang yang tidak kita kasihi. Ya, orang yang sekedar bermoral dan ramah tidak bisa melakukan hal ini. Mengasihi orang yang tidak kita kasihi. Kalau orang hanya sekedar bermoral, ya itu ya mungkin saja
bisa menunjukkan kasih, tetapi bisa jatuh kepada kemunafikan ya. Berbeda di luar dengan di dalam. Di luar dipancarkan ya, dinampakkan yang baik, ramah, tapi di dalam mendendam. Yang dimasukkan oleh Alkitab adalah poin yang pertama tadi, kasih sejati di dalam dan di luar sama. Jadi hanya jika kita bertobat, kita bisa menunjukkan kasih dan menjadi lemah lembut ketika kita melayani. Jadi tidak menjadi dualisme ya, di luar dan di dalam berbeda. Kekristenan itu mengajarkan adalah keutuhan di dalam di luar sama. Hati kita benar, tindakan kita benar, perkataan kita benar, dan relasi kita pun juga menjadi benar. Setelah 3 nasihat di ayat yang ke-9, ya tadi kita sudah belajar, Paulus memberikan 13 lainnya di ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Menunjukkan kasih yang dapat dibagi dalam 4 kategori. Ya, yang pertama, ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, ya, saling mengasihi. Kasih yang benar pasti berkomitmen ya, saling mengasihi. Ini penting sekali, kata saling mengasihi ini dalam bahasa Yunani ya, philostorge ya, phileo, storge. Dan sebagai saudara adalah Philadelphia. Storge dan Philadelphia. Saling mengasihi sebagai saudara. Menerapkan relasi persaudaraan di antara anggota keluarga kepada komunitas Kristen. Dan di sini Paulus ingin mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi seolah-olah kita ini bersaudara. Jadi saling ya. Relasi keluarga sangat penting bagi kita karena apa? Anggota keluarga, anggota tubuh Kristus ya, keluarga Allah. Meski saudara, saudari, anak dan orang tua kita memiliki nilai dan gaya hidup yang sangat berbeda dari kita, ikatan itu masih ada. Benar nggak? Ketika kita memiliki saudara kandung, orang tua, masing-masing gaya berbeda, kita tidak bisa menolak mereka, betul ya? Kita masih ada ikatan dengan mereka. Dan kita ini sebagai anggota tubuh Kristus, yang mengikat kita adalah darah Kristus. Saya sudah pernah sampaikan, komunitas yang termahal di dalam dunia ini adalah komunitas orang Kristen. Karena kita dipersatukan oleh darah Kristus. Pengorbanan Kristus. Terhadap saudara-saudara kita ini ya, kita akan mengatakan dia masih saudara saya, atau dia masih adik saya. Merupakan pernyataan tegas akan hal itu. Bagaimanapun keberadaan saudara kandung kita, kita akan tetap mengatakan dia adalah saudara saya. Ya, jadi Paulus ingin mengatakan bahwa orang Kristen yang memiliki nilai-nilai bersama haruslah saling mengasihi satu dengan lain sebagai anggota keluarga. Anggota keluarga Allah ya. Saling mengasihi merupakan gambaran yang menantang dari kasih Kristen bagi kita yang dibesarkan dalam budaya yang individualistis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita memikirkan ulang ya. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan saling mengasihi ya. Kasih yang benar itu pasti berkomitmen. Dan kita bersyukur karena kita tidak hanya mengerti kasih yang benar itu berkomitmen, tapi kita tahu bahwa kita ini sebagai orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, dari sini kita bisa tarik analoginya ya, dari keluarga kita, keluarga biologis kita, masuk kepada keluarga Allah. Itu dengan mudah tentunya bisa kita pahami. Yang kedua, ayat 10b, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, kasih yang benar mendahulukan orang lain. Ya, mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga berbunyi dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap yang lain lebih utama. Ini sesuatu yang sangat indah kalau kita terapkan. Menganggap orang lain lebih utama. Ya.
kata hormat ya, kata menghormati berarti memperlakukan seseorang atau sesuatu, segala hal yang bernilai dan berharga. Ya, memperlakukan seseorang atau sesuatu sebagai hal yang bernilai dan berharga. Ada akar teologis yang mendalam di sini ya. Kekristenan dan Yudaisme memahami bahwa setiap manusia dicipta dalam gambar Allah, image of God. Kita dirancang untuk memiliki keserupaan dengan Allah dalam kepribadian kita, kreativitas kita, jiwa kekal kita, dan yang lain-lainnya ya. Maka setiap orang yang kita temui sangatlah bernilai dan penting dan harus diperlakukan dengan tepat sebagai image of God. Kami di sekolah Calvin dari SD kelas 1 ya, kita sudah membangun paradigma I am image of God. Saya. We are, you are. Sehingga kita membangun pengertian kepada anak, I am, you are, we are. Saya, kamu, kita adalah image of God. Saya berharga, kamu berharga, kita semua sama-sama berharga. Maka kita tidak boleh mengejek. Ya, satu kali anak-anak yang ada di sekolah Calvin, seorang anak, masih anak kelas 1 ya, dia anak perempuan, lalu kokonya lebih besar. Lalu mereka bermain di rumah ya, mamanya lagi mencuci piring. Kokonya iseng ya, oh kamu jelek, hidungmu bagaimana begitulah ya. Lalu anak ini bilang begini, no, koko stop. Kamu berdosa kalau kamu menghina saya, karena saya gambar dan rupa Allah. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Dialog itu membuat mamanya dengar waktu mencuci piring. Mamanya sangat lucu, tapi dia mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari anak bungsunya itu, yang kecil itu. Sangat imut-imut, tapi dia mengkoreksi kokonya dengan penuh kasih, dikatakan, Koko stop, kamu berdosa di hadapan Tuhan karena kamu menghina saya, kamu menghina gambar dan rupa Allah. Kamu menghina gambar dan rupa Allah, kamu menghina Allah. Wah, dia bisa dengan tepat ya menyampaikannya kepada kokonya, dan mamanya mendengar, dan wow, mamanya mengatakan, wah, saya pun disadarkan. Dan akhirnya mereka berdamai ya, kokonya juga mengatakan, sorry. Mamanya bercerita kepada saya. Nah, jadi Bapak Ibu ini penting sekali ya, kita memiliki pengertian sehingga dalam berelasi pun menjadi benar ya. Saling mendahului dalam memberi hormat berarti mendengarkan orang lain, peka akan segala harapan, sukacita, kebutuhan dan ketakutannya, dan memberi perhatian. Di sekolah Calvin ya, kita ada level-level suara. Suara silent, suara berbisik, suara berdiskusi, suara presentasi. Kenapa ada level suara itu? Karena kita mau pay attention ya, memberikan perhatian kepada orang lain. Kalau guru bicara berarti semua harus silent. Ketika berdiskusi, mereka harus memperhatikan orang lain berdiskusi, saya berdiskusi, maka volume suaranya itu harus seberapa. Ketika mereka harus mempresentasikan, maka mereka yang presentasi suara harus kencang, dan yang lain itu semua harus diam. Sehingga ada respect, ada penghormatan terhadap orang lainnya. Mendahului dalam memberi hormat, ya, bukan berusaha meyakinkan diri bahwa kita lebih rendah dari orang lain. Ya, di dalam ayat yang ketiga dan keempat Roma 12 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, jadi di sini mau digambarkan mengutamakan orang lain ya, melihat orang lain bukan melihat pada diri. Kemudian di dalam ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16 dari perikop 12, dari pasal 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi sekali lagi mengutamakan orang lain ya. Kita pada dasarnya diberitahu hal yang sama di dalam ayat 16 ini kan ya. Kasih yang benar tidaklah berpusat pada diri sendiri. Jangan sombong ya, jangan tinggi hati. Apa artinya ini dalam prakteknya?
yaitu mau berhubungan dengan orang yang lebih rendah posisinya, ataupun definisi alami kita akan posisi yang lebih rendah ya. Dan sekali lagi, sikap terhadap orang-orang sekitar kita, inti dari kasih bukan berfokus pada nama baik, posisi, dan kedudukan kita, tetapi pada kebutuhan orang lain. Sekali lagi, kekristenan itu tidak bicara tentang saya. Ya, kasih itu tidak bicara tentang saya. Dan kita bersyukur, percaya kepada Allah Tritunggal. Pola Allah Tritunggal yang saling mengasihi itu menjadi pola yang kita terapkan dalam kehidupan kita berelasi sebagai anggota tubuh Kristus dan juga dalam masyarakat. Saling mengasihi, saling mendahulukan. Ya. Yang ketiga, kasih yang benar itu sabar. Ayat 11-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi di sini kita lihat yang pertama, kita harus tetap berharap dan bersabar di tengah segala kesulitan yang kita hadapi dan melakukan semuanya dengan doa. Bapak Ibu, mari kita terima kalimat ini, tidak hanya pengetahuan, tapi kita minta kepada Tuhan supaya kita dimampukan ya, tetap berharap, tetap bersabar di segala kesulitan yang kita hadapi, dan melakukannya dengan doa. Bukan melakukannya dengan kekuatan diri kita, tapi melakukannya dengan doa. Karena dengan kita berdoa, kita sadar kita lemah. Maka kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan untuk berharap, kekuatan untuk bersabar. Yang kedua, kita juga harus sabar dan berdoa dalam menghadapi berbagai masalah di dalam relasi dengan saudara seiman. Bapak Ibu dan saya tentu ya ada pengalaman bagaimana kita ada konflik ya, ada konflik dengan saudara seiman kita, dengan rekan sepelayanan. Terkadang saya sebagai hamba Tuhan ada dalam posisi seperti buah si malakama. Ketika ada 2-3 rekan sepelayanan tidak saling suka, tidak saling puas satu dengan lain. Semua mengadu kepada saya. Bu, saya seperti ini, saya tidak suka dengan dia. Yang sana juga mengatakan, saya seperti ini, bukan seperti dia katakan. Yang satu lagi mengatakan, kalau dia masih ada di situ, Bu, saya akan mundur. Lalu saya akan mengatakan, bolehkah kita semua belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar sabar satu dengan lain, dan masing-masing kita berdoa. Bukan saya. Jangan semua berkata, saya tidak suka. Saya tidak mau. Saya, dan ukurannya adalah saya. Lalu mendepak rekan sepelayanan yang lain. Karena saya tidak suka. Karena saya tidak setuju. Tapi mari kita memikirkan tentang Tuhan. Kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Terkadang itu membuat saya sedih, Bapak Ibu. Ketika ada rekan sepelayanan datang, kalau dia masih ada di sana, saya akan mundur. Dia atau saya. Wah, itu seperti buah semalakama. Sampai saat ini saya pun ada dalam pergumulan hal itu, Bapak Ibu. Saya sedang ada di dalam masalah itu, di mana ada rekan sekerja saya, rekan sepelayanan saya, yang ada dalam posisi itu. Kalau Ibu Happy tidak berkeputusan, maka saya memutuskan. Saya sudah minta sabar, dan mari kita memberi ruang untuk beliau berubah. Lalu bertanya, sampai kapan? Terkadang saya berpikir, saya kurang bijaksana ketika saya memberikan ruang kepada orang lain untuk bertumbuh. Ketika saya memberi ruang kepada orang lain untuk berubah. Karena ada orang lain juga yang menuntut saya harus segera berkeputusan. Potong, cut, atau saya mundur. Wah, itu benar-benar seperti buah semalakama. Dan ya, sekali lagi, saya tidak dipengaruhi oleh siapapun, saya tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, memberkati dan jangan mengutuk, ayat 14 ya. Ini sangat baik sekali, memberkati, jangan mengutuk. Ayat yang berikutnya adalah secara positif, harus memberi diri, membangun mereka yang telah menyakiti kita. Ini juga perlu kita anugerah Tuhan, perlu kekuatan daripada Tuhan.
Jadi ini tidak bicara masalah kita tersakiti, tapi bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus, saling membangun satu yang lain. Karena yang menyakiti kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita dipanggil untuk membangun mereka yang telah menyakiti kita. Belajar menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan orang menyakiti kita kepada Tuhan. Karena menghakimi itu adalah hak prerogatif Allah. Saya sudah banyak bercerita kepada Bapak Ibu ya, bahwa saya pernah konflik dengan rekan saya 3 tahun saya bergumul. Sampai saya korek diri saya, kenapa saya marah, kenapa saya tidak suka dengan dia, kenapa saya tidak puas dengan dia. Saya korek, benar saya korek diri saya. Saya menemukan, saya marah karena saya menjadikan diri saya ukuran. Saya tidak setuju dengan dia karena standar saya adalah diri saya. Sampai pada akhirnya, dalam anugerah Tuhan, saya menemukan saya salah. Kalaupun dia salah, itu Tuhan, biarkan Tuhan yang mengkoreksi. Bahkan kalau Tuhan mau mendisiplin, biarkan Tuhan yang mengerjakannya. Not me, bukan saya. Ya, hak Tuhan, hak menghakimi itu adalah haknya Tuhan. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-14 ini memberkati dan jangan mengutuk. Kita akan membahas ini di bawah ya berikutnya. Tetapi ini merupakan salah satu aspek dari kesabaran, ya, kesabaran. Jangan mengutuk ya, jangan mengutuk. Lalu berikutnya adalah tidak saling membalas ya, tidak saling membalas, tapi kita secara positif harus saling memberi diri membangun mereka yang telah menyakiti kita, tidak membalas. Secara positif harus memberi diri membangun mereka yang telah menyakiti kita, jangan membalas. Yang keempat, kasih yang benar mencakup perasaan dan tindakan. Perasaan ya, kasih yang benar mencakup perasaan dan tindakan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di satu sisi kita dipanggil untuk bersimpati bersama orang lain ya, dalam sebuah ayat yang luar biasa kita dipanggil untuk ayat 15 bersukacita bersama. Ayat 15 ya, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, membantu orang-orang kudus dalam kekurangan. Ini kita dipanggil untuk ini Bapak Ibu, bersukacita bersama-sama. Ayat yang ke-15 ya, menangis dengan orang menangis. Ayat 13, bantu orang kekurangan. Usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dan kita perlu memberikan tumpangan uang barang milik kita kepada yang membutuhkan. Bapak Ibu, tanpa harus memberitahukan ya, dan saya pikir tidak perlu saya memberitahukan, tapi saya mau mendorong Bapak Ibu, mari kita terbuka dan tentu minta bijaksana kepada Tuhan untuk memberi. Kepada siapa? Kita harus belajar membuka tangan, memberi tumpangan, memberikan uang, memberikan barang milik kita kepada orang yang membutuhkan. Pada waktunya, ya kita akan melihat orang itu saya thank you, tapi kita puas bukan karena saya thank you-nya, tapi kita puas karena kita tidak salah memberi, tidak salah membantu, tidak salah ya memberi pertolongan. Dan itu salah satu sukacita ketika kita menemukan kita tidak salah orang. Maka kita perlu bijaksana. Mungkin kita pernah ditipu orang, tapi saya pikir jangan sampai kita trauma memberikan bantuan kepada orang lain hanya karena satu orang. Itu menjadi bahaya. Kita harus tetap bijaksana dan kemurahan hati itu harus tetap menjadi milik kita. Kasih yang benar tidak mengikuti perasaan semata, tetapi suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kita memerlukan melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak melakukan melebihi daripada kemampuan ya, tapi melakukan sesuai dengan kemampuan. Kasih terutama adalah tindakan melakukan apapun yang harus dilakukan untuk memberi orang apapun yang mereka butuhkan. Melakukan apapun yang harus dilakukan untuk memberi orang apapun yang mereka butuhkan. Apapun yang harus dilakukan berarti kita berkorban. Secara emosi, tindakan, dan hak kita. Minggu depan kita akan belajar yang namanya berkorban ini
ini dikaitkan dengan Kristus yang berkorban. Ya, saya mempersiapkan materi untuk minggu depan itu sebelum pergi ke Korea, itu memenuhi hati saya, berkorban. Saya merenungkan itu cukup lama. Berkorban untuk orang lain, itu di-comparing dan ditarik kepada pengorbanan Kristus. Maka pengorbanan kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu, terhadap orang lain. Karena langsung dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Kasih seperti ini berarti kita memberi kepada seorang kebenaran yang mungkin tidak mereka inginkan dan bantuan yang mereka butuhkan. Ya, untuk mendalami materi ini, mari kita masuk kepada refleksi, menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, aspek apa dari kasih yang benar yang ditunjukkan oleh kasih kita kepada orang lain? Kedua, aspek apa dari kasih yang benar yang paling menantang kita? Yang ketiga, pikirkan orang Kristen yang kita kenal yang sedang membutuhkan bantuan. Apakah kita melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang hidup dan yang kekal, yang berkuasa, yang Engkau berikan kepada kami. Melaluinya kami boleh terus diajar, mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami. Dan kami sadar, Tuhan, ketika kami mengerti firman dan menghidupinya, kamilah yang akan berbahagia. Tolong kami untuk menerapkan kebenaran firman yang sudah kami pelajari pada sore hari ini. Menerapkannya di dalam gereja bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dan juga menerapkannya dengan masyarakat atau orang di luar gereja. Tuhan, perlengkapilah kami dengan segala hal yang baik untuk kami terapkan, kami lakukan mulai dari keluarga kami, keluarga kami secara biologis dan juga keluarga kami di dalam kerajaan Allah, anggota tubuh Kristus, dan juga kepada orang-orang yang ada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, yang hari ini sudah memberkati kami. Kami akan mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini dan akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami mohon besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.